Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana untuk bisa tampil secara profesional sepanjang hari di kantor atau di perusahaan atau di tempat kita bekerja. Nah, ada 5 hal yang harus kita lakukan agar bisa tampil profesional. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tampil profesional sangat penting untuk membuat karir kita melejit dan juga untuk meningkatkan kita sebagai pribadi yang memiliki keahlian khusus atau bisa juga sebagai expert. Jadi, mari kita simak bersama bagaimana untuk tampil secara profesional di tempat kerja. Mari. Yang pertama, teman-teman harus bisa berjalan dan berbicara seperti layaknya seorang pemimpin, ya. Jadi bukan berarti kita itu pura-pura menjadi pemimpin atau menggantikan posisi pemimpin di kantor kita, ya. Tetapi kita harus fokus melihat mata jika kita sedang berbicara dan juga tegak, jangan membungkuk, jangan begini, jangan meleot-meleot. Jadi jalannya tegak selalu dan berbicara secara tegas dan ada isinya. Jadi jangan sering-sering bergurau dengan gurauan-gurauan yang kelihatannya mungkin sepele, maksudnya bagus, tetapi itu tidak profesional, ya, kecuali pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat kita istirahat. Tetapi pada saat jam kerja, kita harus berlaku profesional dengan menunjukkan postur tubuh yang tegap, tidak bergoyang-goyang, dan juga berbicara yang to the point dan berkaitan dengan pekerjaan kita. Tidak cengangas, cengenges, itu bahasa Jawanya, atau kemenyak-kemenyek, begitu. Nah, yang kedua, ini terutama kalau teman-teman itu baru masuk di tempat kerja yang baru. Tetapi kalau misalnya tidak baru, selalu berusaha untuk mengenal kolega-kolega yang ada di kantor. Kalau kantornya kecil, bisa seluruhnya. Tetapi kalau kantornya itu besar, setidak-tidaknya di lantai di tempat teman-teman bekerja. Jadi buatlah hubungan yang bagus dengan menanyakan misalnya namanya, kemudian jabatannya apa, tanggung jawabnya apa di company tersebut. Jadi kalau teman-teman ada masalah yang tidak tahu jawabannya atau tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, paling tidak adalah bisa bertanya pada orang tersebut. Dan itu dihafalkan ya nama-nama teman-teman satu kantor itu, karena teman-teman harus menjalin hubungan yang baik dalam artian hubungan bisnis, hubungan kerja, ya. Ini perlu karena teman-teman perlu menjadi seseorang yang well liked. Artinya apa? Adalah teman-teman harus disukai oleh teman-teman sekantor. Walaupun secara jujur tidak ada orang yang menyukai kita 100%. Pasti ada yang dislike, ada yang tidak berkenan ya, tapi berusaha menjadi seseorang yang disukai. Caranya misalnya dengan selalu siap menolong pada saat ada kolega yang membutuhkan, ringan tangan dalam artian bukan suka memukul ya, dalam artian suka menolong, tidak egois, tidak selfish, ramah, manis tapi tidak terlalu manis, semuanya moderat, secukupnya. Yang penting secara profesional teman-teman itu adalah termasuk orang yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan kata-katanya dan janji-janjinya. Yang ketiga adalah berhentilah menulis email yang sifatnya itu penuh basa-basi ya. Sebaiknya email itu kalau masalah pekerjaan itu to the point ya. Dan secara umum ini kalau di negara-negara barat ya, tulis email yang bisnis itu biasanya tidak lebih dari 3 kalimat atau 3 paragraf ya. Nah, kalau misalnya emailnya itu penting banget, harus menuliskan backgroundnya kenapa itu terjadi, ya mungkin bisa dengan attachment ya, dengan Microsoft Word, kemudian nanti emailnya sendiri adalah sangat pendek, ringkas, padat, menarik ya. Jadi itu, dan juga bahasa email itu berbeda dengan bahasa sehari-hari yang kita bicarakan person to person secara
verbal ya, jadi harus belajar bahasa email dengan baik, tergantung perusahaannya itu perusahaan yang nasional atau internasional. Kalau internasional harus memakai bahasa Inggris atau bahasa apa yang memang ada di company tersebut. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana menggunakan bahasa email dan juga bagaimana menggunakan bahasa yang sistemnya verbal ya. Itu harus dipelajari. Nah, yang keempat, nah ini terkadang kita mungkin berpikir, oh don't judge book from the cover. Nah, untuk kali ini tidak berlaku karena pada saat kita ingin tampil profesional, pakaian kita, aksesoris kita, make up kita, rambut kita, semuanya, sepatu juga, itu akan mempengaruhi bagaimana orang lain melihat kita. Karena secara umum, untuk kesan pertama, orang lain kan tidak tahu hati kita seperti apa. Apa yang ada di sini sulit ditebak. Nah, satu hal yang bisa dilihat adalah physical appearance. Bukan berarti kita harus berlebihan ya berdandannya, tapi sesuaikan dengan profesi apa yang teman-teman sekarang sedang bertugas ya sebagai guru. Tentunya akan berbeda dengan kalau teman-teman itu seorang penyanyi profesional ya, bagaimana untuk menampilkan diri itu akan berbeda. Yang penting teman-teman berusaha berpakaian sepantasnya, sopan, dan tetap terlihat bagus dan orang itu akan look up to you ya. Jadi tidak pakaian yang lusuh atau kelihatan pakaiannya itu kusut misalnya seperti itu. Nah, itu banyak sekali informasi tentang bagaimana berpakaian uh, kerja. So, how to dress to impress ya. Jadi itu penting sekali untuk kita selalu tampil profesional. Nah, kalau misalnya teman-teman di tempat kerja itu harus memakai seragam, ya pakailah seragam yang proper. Nah, kemudian kalau hari Jumat, walaupun kelihatannya hari Jumat ya, almost weekend, kalau memang teman-teman disarankan untuk memakai baju olahraga, ya pakailah baju olahraga, tetapi kalau sudah selesai olahraga, ganti dengan baju yang profesional. Jadi setelah olahraga tentunya berkeringat kan ya, jadi pakaiannya sudah tidak oke lagi, ganti pakai pakaian yang memang profesional. Apalagi kalau teman-teman harus tampil di acara meeting atau mungkin harus mengajar atau mungkin harus melakukan tugas-tugas yang di dalam tugas tersebut harus bertemu dengan orang banyak. Tentunya akan tidak nyaman kalau berpakaian dengan pakaian olahraga. Jadi kalian juga teman-teman tidak pede kalau seperti itu. Oke? Nah, yang kelima adalah teman-teman harus selalu mau melakukan tantangan baru. Jadi, teman-teman jangan hanya berhenti sampai di situ di dalam karir itu, jadi selalu harus mengembangkan diri, harus selalu mau memperbaiki diri. Do your best every day, ya. Kalau perlu jika diberi tugas oleh bos, ya, atau atasan, itu lakukan lebih, berikan ekstra. Kalau bos bilang, tolong ya minggu depan kerjakan ini ya, ada 5 list ya buat kalian ya, tolong ini dikerjakan. Nah, teman-teman jangan membuatnya hanya 5, buatlah 7 atau 8. Jadi selalu ada ekstra. Berbuatlah lebih untuk company sehingga atasan dan juga company merasa happy dengan pekerjaan teman-teman ya. Jadi itu tidak secukupnya semua lakukan yang terbaik. Karena apa? Sebetulnya dampak atau pengaruh dari teman-teman untuk selalu memperbaiki diri itu tidak hanya untuk company, tetapi juga untuk diri teman-teman. Misalnya teman-teman mengikuti training yang sebetulnya tidak disuruh oleh company. Nah, tapi kebetulan company itu membiayai atau mungkin juga tidak membiayai atau membiayai separuh, tapi teman-teman betul-betul ingin sekali mengikuti training atau workshop itu. Dan akhirnya teman-teman menjadi seseorang yang luar biasa di tim di tempat kerja. Nah, tentunya bos atau atasan akan tahu, oh ini hebat sekali ini Bu Tuti atau Pak John ini bagus sekali pekerjaannya. Nah, jadi itu tidak hanya berdampak pada perusahaan, tapi berdampak pada teman-teman semuanya, diri teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman itu ternyata menjadi seseorang yang baik dan terbaik di kantor tersebut,
kantor-kantor lain, perusahaan-perusahaan lain juga akan mencoba untuk meng-hire mungkin atau memberi tawaran pekerjaan karena mereka tahu bahwa teman-teman adalah seseorang yang bagus dalam pekerjaannya. Jadi ingatlah yang tip nomor 5 ini, itu keuntungannya tidak hanya untuk perusahaan tapi juga untuk diri kita, untuk masa depan kita sehingga karir kita akan lebih melejit, lebih sukses sebagai personal dan juga nantinya kalau kita mendapat tawaran dari perusahaan lain atau instansi lain, kita termasuk seseorang yang dibutuhkan. Dan biasanya kalau kita termasuk seseorang yang dibutuhkan, apapun yang kita minta, tentunya masih dalam kaidah-kaidah tertentu ya, itu bisa dinegosiasikan, misalnya gajinya, fasilitas rumah, fasilitas mobil, dan yang lain-lainnya. Jadi, jadikanlah proses training atau workshop itu adalah proses perbaikan diri untuk masa depan teman-teman sekalian, sehingga teman-teman bisa menjadi seseorang yang useful dan juga dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan atau instansi sehingga teman-teman sekalian juga feel good because you are the expert and your life will be much better not just for yourself but also for your family. Oke, jadi itu 5 hal untuk tampil secara profesional. Saya akan sarikan ya supaya nggak lupa. Yang pertama adalah try to walk and talk like a leader ya. Yang kedua, membangun hubungan atau koneksi dengan kolega-kolega sekantor dengan baik. Yang ketiga, berhentilah menulis email yang penuh basa-basi. Jadi, to the point dan dengan bahasa email yang profesional. Yang keempat, try to dress to impress ya, karena kesan pertama secara profesional terlihat dari penampilan kita. Nah, yang kelima adalah selalu mau melakukan tantangan-tantangan baru dan selalu do your best dan selalu mau memperbaiki diri setiap hari. Dan tentunya tetap humble dan tidak sombong. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu tip-tipnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Jangan lupa subscribe ya dan support channel ini. Bye-bye.